kasih kepada masyarakat yang menyuarakan pasangan Anies Ahaye, karena memang dari beberapa lembaga survei memperlihatkan bahwa pasangan Anies Ahaye itu pada Pilpres nanti akan memperoleh suara yang tertinggi dibandingkan dengan pasangan-pasangan lain. Satu putaran Anies Ahaye langsung menang, itu gue jamin. Yo, semangat yo pendukung Anies Ahaye. 2024 Anies Ahaye pasti menang. Ya elah. Panas dan bergejolaknya di mana gitu. Flashback ya. Kalau mau jadi pasangan capres itu harus memiliki integritas. Sedangkan integritas itu dilihat ketika sedang memimpin. Sedangkan AHY itu ikutan pilgub aja nggak menang. Dan dia ngikutin ambisi bokapnya gitu. Ya minimal harus punya pengalaman lah jadi RT, RW, kecamatan, kelurahan gitu ya, wali kota, bupati, gubernur. Jadi saya juga tidak sabar untuk menunggu tahun 2024 karena saya tidak sabar untuk melihat jika duet ini terwujud maka pasangan ini akan sangat mudah dikalahkan oleh, ya tentu teman-teman tahulah siapa calon presiden yang potensial yang akan memimpin di tahun 2024 setelah Presiden Joko Widodo. Poros Demokrat, Nasdem, PKS, Golkar, duet Anies Ahaye, kata lain hati-hati. Ini kelebihannya menurut pengamat. Ketua Umum Indonesia Milenial for Anies Baswedan, Umar Hegaro, mendukung penuh duet Anies Baswedan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Pasalnya, pertemuan Gubernur DKI Jakarta dan Ketua Umum Partai Demokrat itu memperkuat prediksi kabar duet keduanya. Apalagi Anies dan Ahaye juga bertemu politisi senior Yusuf Kala, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS Ahmad Syahiku. Umar Hegaro pun menyebut bahwa duet Anies Ahaye merupakan duet maut. Poin utama jualan duet Anies Ahaye, kata Umar, adalah keduanya berasal dari kalangan muda. Dikatakan lebih dari 60% memiliki generasi milenial yang akan menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024. Umar mengklaim Anies Ahaye merupakan satu-satunya pasangan yang menawarkan kebaruan, namun duet ini bakal terwujud jika 3 partai pengusung mendukungnya. Kader Demokrat daerah juga mengaku sedang dengan duet ini. Salah satunya adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiono. Dia mengakui bahwa kadernya di ibu kota ingin duet ini terwujud di Pilpres 2024. Akan tetapi, duet Anies Ahaye jelas wewenang DPP dan koalisi, makanya DPD Demokrat masih menunggu kepastian Ketum Ahaye memfinalkan poros Nasdem. Seperti diketahui, Anies dan Ahaye ketemu di sebuah kawinan seorang politisi di Jakarta akhir pekan lalu. Tak hanya berdua, mereka juga makan bareng Yusuf Kala, Surya Paloh, dan Syahiku. Anies mengaku dalam pertemuan yang monumental ini membahas banyak hal. Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, putra duet Anies Ahaye bisa saja terwujud. Kata Deddy, 3 partai poros gondang dia sudah cukup memenuhi syarat parliamentary threshold 20%. Ketiganya juga tampak solid, tergambar dalam pertemuan elit di berbagai kesempatan, termasuk saat kondangan kemarin, apalagi ada simbol JK dalam pertemuan itu. KSP sentil Ahaye cari simpati, Demokrat soroti peran buzzer era Jokowi. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ade Irfan Pulungan mengatakan Partai Demokrat sengaja menyerang Presiden Joko Widodo untuk menarik simpati publik dan mendongkrak popularitas menjelang pemilu 2024. Ade menyebut pembangunan infrastruktur merupakan program berkesinambungan dari pemerintahan satu ke pemerintahan lainnya. Menurutnya, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga meneruskan program Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno juga menilai Demokrat sengaja mengambil momen ini sebagai pemanasan. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno juga menilai Demokrat sengaja mengambil momen ini sebagai pemanasan jelang pemilu 2024. Kali ini, kata Adi, Demokrat mencoba menyerang salah satu program utama Jokowi sejak 2024 lalu, yakni pembangunan infrastruktur. Adi menyayangkan langkah itu lantaran mayoritas rakyat tidak mempedulikan capaian pemerintah sebelumnya. Rakyat menurutnya akan memilih calon pemimpin yang memiliki figur sederhana dan suka memberikan bantuan sosial. Adapun ia menilai manuver yang dilakukan partai berlogo Mercy saat ini adalah menyasar pemilih rasional, yang menurutnya hanya berkisar 10% dari jumlah penduduk Indonesia.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaun, membantah pernyataan Ade maupun Adi. Jansen menilai partainya tidak sedang mencari simpati menjelang pemilu 2024. Jansen menjelaskan alasan AHY mengatakan hal tersebut karena menyerap suara kader-kader Demokrat yang mempertanyakan klaim berlebihan pemerintahan Jokowi terkait infrastruktur. Jansen mengatakan pemerintahan SBY juga berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ia mencontohkan pembangunan waduk Jati Gede, Jawa Barat yang sudah berjalan sejak 2007 atau saat SBY berkuasa. Menurutnya, waduk Jati Gede akhirnya diresmikan pada tahun 2015 lalu atau 8 bulan usai Jokowi dilantik menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Jansen menyebut tidak masuk akal dalam rentang waktu 8 bulan mampu merampungkan proyek waduk dengan luas lahan mencapai 4.900 hektar. Jansen kemudian menyinggung jembatan Soekarno yang diresmikan oleh Jokowi pada Mei 2015 lalu jembatan Merah Putih di Ambon pada April 2016 hingga tol Cipali pada Juni 2015. Dalam kesempatan yang sama, anggota DPR dari fraksi PDIP, Adian Napitupulu, menambah sejumlah pernyataan yang disampaikan Jansen. Adian menyebut waduk Jati Gede sudah mulai proses relokasi sejak tahun 1982 dan dilanjutkan desain pembangunan pada 1988. Adian juga mengoreksi pernyataan Jansen yang menyebut tol Cipali merupakan tol terpanjang di Indonesia. Ia menyebut tol terpanjang saat ini adalah tol Terbanggi Besar Matang, Panggang Kayu Agung, yakni mencapai 189,4 km. Ruas tol ini mulai beroperasi sejak 14 November 2019 atau era pemerintahan Jokowi. Adian lantas mempertanyakan apa maksud Partai Demokrat menyebut pemerintahan Jokowi mengklaim infrastruktur yang juga dirancang di zaman SBY. Ia memastikan pemerintahan Jokowi tak overklaim, melainkan menyampaikan pertanggungjawaban kepada publik. Pernyataan SBY soal pemilu settingan dinilai bukan akibat perseteruan Demokrat versus PDIP. Pengamat politik dari Trias Politika Agung Baskoro menilai pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang mengklaim terdapat tanda-tanda akan terjadi kecurangan dalam pemilihan umum 2024 adalah ajakan bagi semua pihak untuk mengawal proses politik itu. Dia juga menilai sikap Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto yang menanggapi pernyataan SBY bukan sebagai wujud persaturan antara kedua partai politik. Selain itu, kata Agung, pernyataan SBY itu juga bisa bermakna sebagai bentuk peringatan kepada lawan-lawan politiknya menjelang pemilu 2024. Agung menambahkan pernyataan SBY itu kemungkinan dimaksudkan supaya para penyelenggara pemilu tidak main mata atau memihak kepada ketua politik tertentu menjelang pemilu dan pemilihan presiden 2024. Dalam sebuah rekaman video memperlihatkan SBY menyampaikan pernyataan dia mempunyai informasi terkait rencana rekayasa itu menjelang pemilu 2024. Video pidato itu viral di media sosial, termasuk diunggah oleh akun Instagram DPD Partai Demokrat Sumatera Utara @pdemokrat_sumut. Dalam video itu, SBY mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, Pilpres 2024 konon akan diatur sehingga hanya diikuti oleh kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden.